well, by the way? Is it okay? Or do I need... Oh yeah, I can hear you well, but Okay. let's So make I sure. don't need a headset. It's fine like this, eh? Yeah, it's fine like that. Teman-teman bisa dengar Hana dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa. Yeah, okay. Right. Yeah, they're a bit shy and sometimes they're not willing to spend more internet data on their computer. And so most of them are without their faces. Okay. Well, that's quite understandable. Yeah, I If hope this, that's okay. yeah, And yeah. okay, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat datang teman-teman di kuliah rekognisi program studi kita. Dan hari ini kita kedatangan tamu jauh sekali dari Amsterdam. Dan tapi ini sedang di Leiden ya Hana ya? Iya, iya. Ya, Hana ini tinggal di Leiden. Beliau ini adalah rekan saya ketika dulu kuliah S3 di Belanda. Dan beliau bisa berbahasa Indonesia, jadi tenang saja. Nanti presentasi akan sebagian besar dalam bahasa Indonesia. Dan beliau akan mempresentasikan sedikit materi, bukan sedikit ya, mungkin nanti akan ada banyak sekali hal yang bisa teman-teman pelajari dari Hana. Saya memanggilnya Hana karena biasa dengan Hana. Kalau Hana ingin dipanggil apa? Do you have any? Iya, Hana memang baik. Fine, ya. Ya, karena kalau di Indonesia ada yang mau panggil Ibu Hana, Mbak Hana. Iya. Ya, I hope that's also fine. Tapi teman-teman Di di sini, sini nama saja. ya, feel free ya untuk memanggil Hana, Ibu Hana, Mbak Hana mungkin juga boleh. Iya, Ya, terserah terserah mereka teman-teman nanti ya. bisa pilih. Iya, baik. Jadi hari ini kita memasuki topik 1. Hana akan mempresentasikan kata dan arti. Ya, dan teman-teman nanti silahkan menyimak dan saya harap sesuai pesan saya kemarin harus bisa berpartisipasi aktif ya. Bertanya juga boleh, mau menyampaikan sesuatu juga boleh nanti dengan Hana. Hana akan menyampaikan materi kurang lebih ya sampai selesai. Waktu kita cukup lama sampai jam 3. Jadi kalau misalnya selesai sebelum jam 3 juga boleh. Atau pas jam 3 atau lebih dari jam 3 juga boleh. So we have around 50 or 40 minutes. It's up to you. If you can finish it within 1 hour, it's also fine. Or 30 minutes is also fine. So this time of yours. Silakan. Oke, terima kasih banyak Yunus dan juga atas kesempatan ini. Ini kesempatan pertama untuk saya beri kuliah di Indonesia dan secara online juga. Ya, saya harap ini saya bisa membagi beberapa hal yang saya sendiri belajar dalam kuliah dulu linguistik dan yang saya punya minat utama atau hal-hal yang menarik untuk saya, itu yang saya pilih. Dan juga minta maaf kalau bahasa Indonesia mungkin kadang kurang jelas atau tidak terlalu cocok, tapi saya harap semua bisa mengerti yang saya maksudkan. Itu tujuannya. Dan saya akan beri presentasi mungkin sekitar 20 menit, 25 menit. Dan sesudah itu kita bisa diskusi sedikit atau ya kalau ada pertanyaan. Pertama saya akan share screen. Select, okay. Screen 2. Let's see if this works. Yes. Ya, ini sudah kelihatan ya. Bagaimana? Sudah baik? Ya, okay. Participants can now see the screen. That's great. Oke, baik. Jadi hari ini tentang kata dan arti. Itu
bisa bilang sebuah pengantar semantik. Saya tidak tahu teman-teman sudah belajar sedikit semantik, mungkin belum terlalu, tapi kita akan lihat bersama. Oh ya, saya harus lihat dulu bagaimana navigasi terbaik. Oh ya, ini saya juga tambah ini jadwal untuk seluruh 4 kuliah yang saya mau berikan. Jadi hari ini kata dan arti, dan sesudah itu pengantar linguistik historis komparatif, dan sesudah itu saya mau saya mau introduksi bahasa-bahasa di Nusa Tenggara Timur, karena itu bidang penelitian saya dan juga Yunus dulu di Leiden. Dan mungkin teman-teman akan tertarik dengan penelitian lapangan, jadi dalam kuliah terakhir saya akan beri beberapa saran bagaimana kalau mau pergi teliti bahasa-bahasa di Indonesia sendiri, atau di luar Indonesia, di mana saja juga baik. Oke, ini sebagai informasi dulu. Jadi kuliah hari ini tentang apa? Tentang kata yang saya maksudkan seperti contohnya pohon, ya, itu satu kata bahasa Indonesia. Bahasa Inggris katanya tree, itu kata, ya. Kalau arti itu yang dimaksudkan dengan itu miripnya sebuah definisi begitu. Seperti kita bisa beri, ini bukan terjemahan ke bahasa lain, tapi kita beri definisi dalam bahasa itu. Jadi misalnya kalau untuk kata pohon, kita bisa bilang artinya pohon itu artinya sebuah atau sejenis tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Bisa lanjut lagi definisinya lebih lengkap, ya, ada daun atau bagaimana. Dan kenapa itu menarik? Sudah cukup lama ini, lebih dari 50 tahun yang lalu, seorang linguist Worf, dia bilang, the essence of linguistics is the quest for meaning. Artinya yang sangat inti dari ilmu linguistik itu mencari arti. Dan itu bisa arti kata, bisa juga arti kalimat atau struktur-struktur dalam tata bahasa. Tapi ya, jadi dalam kuliah ini kita akan melihat sedikit lebih mendalam apa itu di dalam satu arti kata. Pertama saya mau introduksi 2 fenomena atau 2 buah terminologi, polisemi dan sinonim. Kalau polisemi itu satu fenomena yang berarti bahwa sebuah kata selalu ada banyak arti. Hampir tidak ada satu kata yang hanya punya satu arti. Biasanya banyak arti. Dan semua bahasa itu sama. Tidak ada bahasa yang tidak punya polisemi. Sebentar lagi kita lihat contohnya. Lalu sebaliknya, satu arti dapat diekspresikan oleh banyak kata. Jadi definisi yang tadi untuk pohon itu, mungkin definisi itu juga cocok untuk kata-kata lain yang mirip dengan pohon. Dan kalau kata-kata yang artinya mirip, itu kita bilang sinonim dalam linguistik. Jadi kita lihat beberapa contoh ini. Misalnya ini contoh polisemi dari satu kata bahasa Indonesia, anak. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus itu memberikan 8 arti untuk anak. Mungkin kita bisa temukan lebih banyak lagi, atau kita tidak setuju dengan 1-2 definisi, tapi ini yang ditulis dalam kamus itu. Jadi misalnya arti pertama,
di sini keturunan yang kedua. Sebenarnya menurut saya mungkin anak itu keturunan pertama bukan kedua, tapi itu tidak apa-apa, tidak penting untuk hal ini. Pokoknya kita semua mengerti apa yang dimaksudkan dengan arti pertama itu. Misalnya ini saya punya anak, ini anakku namanya Emiliana. Dan arti kedua itu lebih fokus ke umur. Itu manusia yang masih kecil. Itu beda, tidak sama. Karena kalau saya punya anak sudah besar, sudah umur 50 tahun, dia tetap saya punya anak dalam arti pertama. Tapi kalau dalam arti kedua, dia sudah bukan anak lagi. Dia sudah dewasa. Jadi itu kita bisa bayangkan bahwa bahasa lain mungkin dia menggunakan kata berbeda untuk dua konsep itu. Tapi bahasa Indonesia ambil kata sama yang namanya yang adalah anak. Dan ada macam-macam arti lain. Saya tidak mau membaca semua sekarang. Tapi misalnya untuk binatang juga bisa pakai kata anak. Untuk tumbuhan juga, misalnya anak pisang. Untuk orang yang berasal dari satu tempat, kadang orang bilang, ini saya anak Jakarta, saya anak Medan. Itu artinya sudah beda, itu artinya saya berasal dari situ. Dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bahwa arti tidak sama dengan terjemahan. Karena kalau kita mulai terjemahkan anak ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris, tidak cukup terjemahkan dengan satu kata. Tetapi kita mesti lihat per definisi terjemahan apa yang cocok. Kita lihat bahwa bahasa Inggris juga arti nomor 1, nomor 2, dua-duanya child bisa, jadi itu sama. Tapi kalau kata yang mirip dengan itu dan yang membedakan jenis kelamin, itu sudah ada perbedaan dari definisi 1 dan 2. Son and daughter atau girl and boy. Dan kalau kita menuju ke arti-arti berikut, itu kata child sudah tidak bisa lagi bahasa Inggrisnya. Itu mesti pakai kata-kata lain. Misalnya untuk binatang, biasanya bilang young atau offspring. Kalau untuk pohon, untuk tumbuhan bilang shoot. Untuk orang yang berasal dari satu tempat, bahasa Inggrisnya ya bilang saja pakai kata people, atau dia membentukkan kata baru, Jakartan atau Londoner. Itu sudah bukan lagi dengan tambahan kata, tapi dengan morfologi, dengan akhiran. Dan ini sebagai contoh bahwa arti dan kata, bahwa arti tidak sama dengan terjemahan dari satu kata. Jadi kita tidak bisa bilang anak itu artinya child, tidak terlalu benar. Karena child punya juga definisi berbeda. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Inggris, ini dari Oxford Learner's Dictionary, dia beri 4 arti untuk kata child. Jadi cukup berbeda dengan anak bahasa Indonesia. Walaupun yang 1 dan 2 kita bisa bilang more or less the same. Agak sama. A young human who is not yet an adult, itu tadi yang nomor 2. A son or daughter of any age, ya itu yang tadi bahasa Indonesia nomor 1. Dan itu mereka beri 2 arti lagi. A person who is strongly influenced by the ideas and attitudes of a particular time or person, a child of the 90s. Ya mungkin itu bahasa Indonesia bisa juga dengan anak, saya kira. Anak tahun 90-an begitu. Kalau yang keempat, an adult who behaves like a child and is not mature or responsible. He is
he's a child dalam dia punya pelaku. Mungkin bahasa Indonesia juga bisa, saya kurang yakin, tapi pokoknya ini agak terbatas child. Tidak ada pengguna selanjutnya. Ya, jadi ini sebagai contoh untuk polisemi. Setiap kata ada banyak arti, tapi tergantung bahasa dan tergantung kata itu bisa berbeda. Nah, sekarang yang terbalik, sinonim, satu arti banyak kata. Jadi misalnya kita ambil definisi yang tadi bisa diberikan untuk child, a young person who is between infancy and adulthood. Itu bisa dalam bahasa Inggris menjadi definisi untuk atau arti untuk kata child. Tetapi arti yang sama juga bisa untuk kata-kata lain, bukan hanya untuk child. Tapi ada banyak kata bahasa Inggris yang cocok. Child, kid, baby, teenager, youth, adolescent, infant, youngling, toddler, whelp, there are many more. Jadi semua ini, kalau kita lihat arti yang di atas, benar. Tetapi, ya jelas tidak 100% sama. Kalau child and kid, untuk saya bukan penutur asli bahasa Inggris, untuk saya itu sama. Tapi pasti kalau kita tanya penutur asli, mungkin mereka ada beda sedikit atau situasi di mana child lebih cocok, situasi lain kid lebih cocok. Tetapi rata-rata sama. Tapi kalau kita lanjut ke baby, ya itu sudah jelas bahwa ini memang juga a young person who is between infancy and adulthood. Tetapi itu hanya dipakai untuk anak umur tertentu. Kalau sudah mulai 1 tahun, 2 tahun, mungkin sudah tidak baby lagi. Dan teenager jelas itu hanya umur sekitar 13 sampai 19. Dan selanjutnya. Jadi itu kalau kita mau memberi arti dari semua kata sinonim di sini, kita mungkin tambah sedikit dari definisi yang di atas itu. A young person who is between infancy and adulthood, who has the age of something. Jadi ini ya, ini contoh sinonim. Dan dalam bahasa Indonesia pasti juga bisa temukan banyak sinonim. Jadi semua bahasa punya itu. Jadi sekarang kita mau lanjut sedikit lagi dengan apa itu arti. Arti itu sebuah definisi mungkin, tetapi ada lebih di dalamnya. Dan karena itu menarik mencari arti dari kata-kata, karena kita bisa bilang arti kata itu bisa menjadi cermin budaya. Kenapa itu? Itu karena bahasa-bahasa mengekspresikan perbedaan semantik masing-masing. Itu saya akan beri contoh apa yang dimaksudkan dengan ini. Jadi misalnya bahasa Indonesia bisa mengekspresikan perbedaan semantik unsurnya umur dalam dua kata adik dan kakak. Jadi kalau kita beri buat definisi atau menulis arti adik dan arti kakak, mungkin definisinya hampir sama. Kecuali satu unsur yang beda, itu umur. Jadi ini anggota keluarga yang yang orang tuanya sama dengan saya, tetapi umurnya di bawah saya atau umurnya di atas saya. Jadi itu
perbedaan semantik yang diekspresikan di sini dalam kata adik atau kakak itu umur. Kalau ini satu contoh dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, dalam dua kata brother and sister, perbedaan semantik yang diekspresikan itu bukan umur, tapi jenis kelamin. Jadi kalau saya bicara tentang saya punya saudara-saudari dalam bahasa Inggris, saya hampir, I can say I have siblings, itu kata netral, tapi hampir selalu orang ekspresikan jenis kelamin. Jadi, I have a sister. Tapi kalau saya bilang I have a sister, apakah dia lebih tua dari saya, lebih muda? Tidak tahu. Tapi kalau saya omong bahasa Indonesia, saya pasti akan bilang saya punya adik, seorang adik. Nah, sekarang saya tahu dia lebih muda, tetapi apakah dia laki-laki atau perempuan, kita tidak tahu. Jadi itu perbedaan. Dan yang menariknya bahasa Indonesia juga bisa ekspresikan jenis kelamin sebenarnya dalam soal anggota keluarga. Karena juga ada kata saudara-saudari. Tetapi menurut saya atau menurut pengalaman saya, orang lebih memilih pakai adik dan kakak kalau omong tentang adik dan kakaknya. Biasanya dalam pembicaraan sehari-hari, orang jarang bilang saya punya saudara satu, tapi saya punya adik atau kakak. Tapi mungkin itu saya punya pengalaman begitu. Dan juga menariknya, menurut saya saudara-saudari kata itu bukan kata asli, itu kata serapan di dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah dari Sanskerta, jadi itu kata lebih baru. Adik dan kakak itu kata yang lebih asli. Jadi kadang bahasa bisa mengintroduksi perbedaan semantik yang baru. Oleh kata baru. Oh, ada orang yang tidak matikan mikrofon. Sudah. Sudah, oke. Ya, maaf ya kalau saya lanjut terlalu cepat, mungkin ada pertanyaan in between, atau kita lanjut sampai selesai dulu baru bertanya, atau Ya, bagaimana? biasanya sampai selesai dulu. Oh ya, lebih baik begitu. Ya, oke. Dan satu contoh lagi, ini bahasa yang saya teliti untuk S3, namanya Atadei Demon. Itu bahasa dengan penutur tidak banyak, berapa ribu saja, di Pulau Lembata di Nusa Tenggara Timur. Tapi fenomena yang saya beri contoh ini juga ditemukan pasti dalam banyak bahasa lokal lain di Indonesia. Nah, ini soal yang perbedaan semantik yang ekspresikan di bahasa ini jenis bambu. Jadi kalau orang ngomong tentang bambu, tidak ada kata umum bambu. Seperti bahasa Indonesia bambu, tidak ada. Tetapi harus mengekspresikan jenis apa. Jadi ada 4 jenis, mungkin ada lebih, tapi itu yang utama. Uro, perim, belang, petung. Dan kalau ngomong tentang bambu, tidak mungkin bilang bambu, tapi harus bilang bambu yang mana. Sama seperti dalam bahasa Inggris, saya ngomong tentang saudara-saudari, saya biasanya harus bilang apakah ini laki-laki atau perempuan. Jadi karena fenomena seperti ini, ada seorang linguis, Roman Jacobson, yang mengungkapkan kalimat ini yang menjadi cukup terkenal.
Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey. Jadi ini artinya apa? Ini artinya bahasa-bahasa punya perbedaan dalam apa yang pembicaranya dipaksa untuk ekspresikan. Misalnya dipaksa dalam bahasa Inggris brother sister, saya dipaksa untuk ekspresikan unsur jenis kelamin. Kalau dalam Atelier de Monde, saya terpaksa ekspresikan bambu apa yang saya maksudkan. Tetapi bukan artinya, misalnya, kalau yang contoh pertama adik kakak, ini saya terpaksa ekspresikan umur. Tapi bukan artinya bahasa Indonesia tidak bisa ekspresikan perbedaan semantik yang lain, seperti jenis kelamin. Gampang saja saya bilang, ini saya punya adik perempuan. Sudah, tapi harus tambah satu kata. Tapi saya tidak terpaksa, itu saya punya pilihan sebagai pembicara. Tapi dalam Inggris, saya sebagai pembicara tidak punya pilihan, harus bilang sister. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kalimat kalimat ini. Dan karena semua ini untuk seorang linguis cukup menarik dan seorang linguis bisa menjadi tertarik dengan menjadi lexicographer. Leksikografi itu ilmu menulis kamus. Dan bukan menulis kamus dengan terjemahan, bukan maksudnya itu, tetapi kamus yang memberikan definisi, arti dalam bahasa sendiri, dan arti-arti itu tujuannya untuk ekspresikan semua unsur semantik dari satu kata yang penting dalam bahasa tertentu itu. Ini saya temukan ini cukup menarik, jadi saya mau baca dulu untuk menjelaskan lebih lanjut apa itu lexicographer atau seorang leksikograf. The task of a lexicographer, if he does not want to abandon his own discipline and turn into an encyclopedist, consists in revealing the naive picture of the world hidden in the lexical meanings of words and reflecting it in a system of explications. Jadi, lexicographer itu sangat beda dengan encyclopedist. Kalau ensiklopedia itu kita bisa bilang, oh ini sama dengan kamus, tidak. Kalau ensiklopedia, dia memberi definisi ilmiah. Misalnya pohon, lalu penjelasan banyak hal tentang pohon, tapi bukan arti dari dalam bahasa itu, tapi ilmiah. Jadi kalau lexicographer, dia tidak boleh menjelaskan definisi ilmiah, tapi tujuannya membuat reveal the naive picture of the world hidden in the lexical meanings of the words. Jadi di belakang arti kata ada gambaran dunia budaya-budaya masing-masing, dan itu kita mau tangkap itu dan mau menjelaskan itu dalam definisi yang kita menulis. Cukup sulit untuk melakukan itu dengan baik. Jadi, untuk membuat ini sekali lagi lebih jelas dan untuk merumuskan, ada 3 hal ini yang bukan arti. Arti dalam arti linguistik. Jadi, arti bukan terjemahan. Itu bukan yang dimaksudkan. Arti juga bukan referensi di dunia. Jadi gambar ini pohon, arti tidak sama dengan pohon yang benar. Itu juga tidak. Dan arti juga
tidak sama dengan pengetahuan ilmiah. Seperti yang saya ambil kutipan ini dari Wikipedia tentang pohon, itu ada banyak informasi tentang pohon, tapi itu bukan bagian dari arti tree dalam bahasa Inggris. Jadi, apa itu arti? Jadi sebenarnya saya mau mengakhiri kuliah ini dengan tugas ini, tulisnya definisi masing-masing. Arti sebuah kata adalah. Jadi bagaimana dari semua contoh yang saya berikan penjelasan itu, kita bisa definisi arti. Dan saya juga ada satu definisi yang saya buat sendiri, tapi kita lihat dulu bagaimana menurut teman-teman. Tapi kita juga bisa beri kesempatan untuk bertanya dulu, baru memberi definisi arti. Ya. Jadi ada yang mau bertanya? Ya, ayo silakan teman-teman. Anda sudah. Kalau bisa juga kalau ada yang tidak jelas, saya bisa kembali ke satu slide sebelumnya atau. Ya. Teman-teman silakan. Anda sudah bercerita tentang kata dari segi semantik, kemudian ada arti juga. Nah, tadi juga ada tugas dari Hana. Apa itu arti? Tulislah definisi masing-masing. Arti sebuah kata adalah. Kita juga bisa mulai dengan tugas kalau mau. Mungkin ada yang mau beri definisi. Silakan. Siapa yang berani? Siapa yang Cukup sulit. Tidak, ini saya bisa mengakui bahwa mungkin atau pertanyaan dulu mungkin Hana. Teman-teman ya. di sini ada yang mau bertanya? Ada Saya, Mas Pak. Iksan di sini. Ya, Iksan Oh silakan. ya, ada. Oke. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan perbedaan semantik tadi? Oh ya, itu Perbedaan belum semantik. jelas mungkin ya. Ya. Ya, perbedaan semantik belum jelas tadi. Iya, kita bisa kembali ke ini, perbedaan Nah, di sini, semantik ya. Ya. Nah, perbedaan semantik, contoh dari atau jenis perbedaan semantik, contohnya ini, umur, jenis kelamin, dan unsur ini ditemukan dalam kata yang contoh di sini. Jadi misalnya dalam adik dan kakak, misalnya kalau kita tanya antara adik dan kakak bedanya apa? Dan pasti kalau jelaskan bedanya antara kata adik dan kata kakak, pasti tentang umur. Dan dalam bahasa Inggris, kalau kita tanya bedanya apa tentang brother and sister, pasti bukan umur, tapi apakah laki-laki atau perempuan. Itu yang dimaksudkan dengan perbedaan semantik. Saya kurang tahu apakah sudah lebih jelas atau tidak. Ya, saya kira lebih jelas. Bagaimana? Bagaimana? Ya, udah cukup jelas. Cukup jelas ya. Baik. Teman-teman yang lain, apakah ada yang perlu ditambahkan dari Hana? Di sini ada Mbak Medika, ada Rosi. Silakan yang mau bertanya. Silakan Mbak Indira. Oke, sebelumnya izinkan saya bertanya, apakah semua tentang tataran bahasa memiliki persoalan dalam semantik? Maaf, saya belum kurang mengerti pertanyaan. Bisa jelaskan lagi? Bagaimana? Seperti yang Apakah? dijelaskan, Ya. seperti yang dijelaskan Miss Sister, bahasa akan mengekspresikan perbedaan semantik. Nah, dalam semua tataran bahasa memiliki persoalan dalam semantik itu
seperti apa? What she meant was in the level of linguistics such as phonology, morphology, Oke. syntax. Are there any semantic concern, semantic problems in those levels? Oh, oke. Ya, oke. Berarti pertanyaan kan, kalau semantik kan ilmu tentang arti, kita bisa bilang begitu. Apakah itu ditemukan dalam semua tataran linguistik? Kalau dalam sintaksis pasti juga penting. Misalnya kalau struktur, kita ubah struktur, artinya bisa berubah. Dalam morfologi juga. Mungkin juga fonologi kalau kita ubah satu bunyi bahasa dalam satu kata, artinya bisa berubah. Jadi kalau pertanyaan dimaksudkan begitu, saya jawab ya di semua bagian linguistik semantik mungkin muncul atau termasuk itu. Jadi mungkin karena itu yang pertama ini, linguistic is the quest for meaning, itu memang sangat bagus karena bukan hanya dalam ilmu semantik, tapi seluruh ilmu linguistik itu bisa tentang meaning. Meaning tentang arti. Ya, terima kasih Hana. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada Diva, ada Wisnu juga di sini. Ayo Wisnu tanya apa? Ini Sotya Wisnu deh, bukan Wisnu itu ya. Mbak Wisnu juga boleh, ada Gendis. Silakan teman-teman. Dan Mbak Rehana dan Mbak Visa. Kalau di sini sore, di sini pagi, di sana sore, mungkin Ya. orang sudah mengantuk. Kak, saya baru bangun ini. Oh iya, Ada yang berani beri definisi. Ini sebenarnya tes apakah tangkap apa yang saya maksudkan. Ya. Tapi bisa boleh berani. Apa itu arti? Bagaimana bisa jelaskan apa yang saya maksudkan dengan arti? Atau mungkin tidak sesulit juga, tidak tahu. Mungkin ada yang mau mencoba. Coba saja. Sebenarnya jawaban yang salah juga tidak ada, jadi tidak perlu takut. Coba teman-teman dijawab apa itu arti. Ada yang berani menjawab? Ada yang bisa? Kan tadi sudah dibedakan arti dengan makna. Atau mungkin Kalau makna mungkin apa yang saya maksudkan dengan sebuah ucapan. Kalau arti di sini dimaksudkan lebih sebagai linguistic terminology. Jadi arti itu lebih pada terminologi. Arti secara langsung seperti hand itu tangan, begitu ya Hana? Iya, tapi itu terjemahan ya. Oh, terjemahan. Jadi arti bukan terjemahan. Arti itu tidak ada yang mau beri. Tidak, saya punya definisi. Oke. Ya mungkin lebih ke makna juga. Jadi bisa lanjut diskusinya sesudah ini. Itu diskusi bahasa Indonesia karena saya kira makna dengan arti dua-duanya meaning dalam bahasa Inggris ya. Jadi tugas sesudah ini mungkin diskusi dulu apa bedanya arti dengan makna dalam bahasa Indonesia. Tapi sekarang kita beri definisi yang tujuannya definisi ini di luar bahasa dalam level ilmiah. Arti dalam terminologi linguistik artinya arti sebuah kata arti sebuah kata adalah ide-ide dan gambar mental dalam kepala pembicara bahasa tertentu yang diekspresikan dengan sebuah kata. Ini saya punya definisi mungkin sedikit abstrak, tapi itu yang
tujuannya untuk tangkap yang dimaksudkan dengan arti. Jadi misalnya kata anak punya arti beberapa, dan itu ide-ide dan gambar mental dalam kepala para pembicara bahasa Indonesia. Kata anak muncul dalam kepala seorang pembicara Indonesia, munculnya beberapa ide, gambar. Kalau orang Inggris dengar kata child, munculnya ide-ide lain, tidak sama dengan bagiannya sama, bagiannya tidak sama. Jadi itu yang kita masukkan dengan arti. Dan kalau kita menjadi leksikografer, tujuannya untuk mencatat arti kata-kata satu bahasa tertentu. Jadi ini sebenarnya yang terakhir. Terima kasih. Tapi kalau masih ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut. Iya. Terima kasih Hana. Itu tadi arti itu sama dengan makna kalau di slide Hana ini ya. Mungkin makna juga sama. Makna juga Ya. Sama. Mungkin karena teman-teman di kelas ini Hana masih semester 2. Jadi Iya, tidak. masih mereka baru lulus kuliah linguistik umum, general linguistics. Jadi kuliah semantik itu they're not there yet. Dan mungkin arti dengan makna, apakah itu sinonim? Kalau dalam itu bahasa pertanyaannya. Ya, mungkin ya. bisa dibedakan dalam linguistik ya. Tapi Ya. dalam sinonim bisa berarti sama. Jadi mungkin itu sebuah contoh untuk sinonim. Ya, betul. Teman-teman, Bisa. ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak berarti untuk topik 1 kelas A sudah cukup ya. Insya Allah kita lanjut lagi hari Rabu minggu depan. Oh no, hari Senin ya. Hari Senin ya, hari Senin. Hari Senin tanggal Atau ini bukan hari libur di Indonesia, bukan ya? Bukan. Oke. Hari Senin tidak libur ya teman-teman ya. Saya mungkin libur kemarin bagaimana? Bingung mencari yang ya. Kalau Tidak, kami di sini libur. Jadi. Kalau di Belanda libur ya hari Senin tanggal 29. Ya, Libur apa Hana? Itu libur Pentakosta. Oh ya. Ya, berarti enak sekali besok Senin libur. Long weekend ya di sana ya. 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 Tanggal 29 kita bertemu lagi dengan Hana dengan topik 2. Iya. Iya. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ada presensi di chat ya teman-teman ya, silahkan diisi dan harap tidak disebar ke teman-teman yang sudah hadir. Itu khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini. Untuk nanti jam 3:30 akan ada lagi di sesi 1 tetapi dengan kelas B. So we have another session today, Hana, with a different class. This class is class A, and then later in 10:30 it will be with the class B. Yeah. Okay. Okay. At 10. Oh, at 10:30. I thought at 10. No. Oh, is it okay? At 10. Yeah, sure. That's okay. Because so at 10:30. Right now it's almost 3 o'clock here, and 3 o'clock is a break time. Okay. And we are not supposed to have any activities during this break. It's like that's time. fine. Okay. Yeah, it's okay. Yeah. How is Eman? Is Eman with you, or you are with Emmy? Well, he is outside with Emmy. Okay. Because otherwise she would disturb me. Wow. Yeah. So they are outside. Well, if possible, maybe we can adjust to 10 o'clock by next week, but we will see if the students would agree. It's okay. Because no, it's okay. Let's leave it as the schedule is normally. So. Okay. Yeah. Thank you Hana again. So terima kasih lagi teman-teman. Terima kasih juga Hana. Kita jumpa lagi hari Senin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Jangan lupa fotonya ya, di screenshot sendiri-sendiri. Oke, see you later, Hana. Yeah, okay, see you later. I will stop record this. How do I stop record this? Okay.